Baik, sudah masuk room semuanya. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ani Mulyati. Hadir Bu. Neng. Hadir Bu. Muhdi Maulana. Muhdi. Muhdi belum hadir ya? Tolong diingatkan ya, suruh hadir. Sevi Lolita. Hadir Ibu. Yunita Dwi Rifani. Hadir Bu. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai bab 1 bagian sub C. Silakan dibuka terlebih dahulu bukunya di rumah. Bab 1 bagian sub C mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terdapat pada halaman 17. Nah, sebelumnya Ibu mau minta tolong untuk Saudari Yunita untuk membantu share screen PPT-nya. Ya, sudah muncul ya di layar HP kalian. Nah, bisa di next slide. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak Ibu diharapkan dapat menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mengidentifikasi pelanggaran hak warga negara, dan mengidentifikasi pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih mengenai pertemuan sebelumnya tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Coba, ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya? Sebutkan 3 nilai yang terdapat pada Pancasila. Ada yang bisa menjawab? 3 nilai yang terdapat pada Pancasila. Ada yang Izin menjawab Bu. Sevi Lolita. Jadi ada 3 nilai yang terdapat Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kalau nilai dasar itu nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Terus nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian nilai praksis yaitu perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Ya, terima kasih Sevi Lolita, bagus sekali jawabannya. Nah, itu yang Ibu harapkan, anak-anak Ibu jangan hanya mengetahui mengenai materi, tetapi harus dapat memahami dan menerapkan materi PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Bisa di next slide, Yunita. Nah, kita lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Coba Ibu mau tanya, menurut kalian faktor utama apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara? Ada yang mau mencoba jawab? Izin menjawab, Ibu. Silakan, Ani. Ya, kalau menurut saya faktor utama dari terjadinya pelanggaran hak warga negara itu adanya kelalaian atau pengingkaran kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya itu sendiri, Bu. Ya, betul sekali, Ani. Nah, jadi anak-anak,
Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya seperti apa sih? Misalnya seperti kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah, hal itu dapat disebabkan karena program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul pada perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang masuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan akan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas itu akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Nah, para pelaku cenderung akan mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Anak-anak, kemajuan teknologi itu dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Next slide, Yunita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya seperti apa sih? Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, kemudian perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan itu masih sering terjadi, dan sebagainya. Nah, hal itu merupakan bukti bahwa dalam amanat pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Kemudian, next slide. Nah, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Next.
Kemudian makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti apa sih? Seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945 itu menjamin keberadaan hak asasi manusia. Next. Kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Nah, padahal dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 itu menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Next. Kemudian yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, angka putus sekolah yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Next. Kemudian pelanggaran hak cipta. Misalnya nih, peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, contoh-contoh yang diuraikan Ibu tadi itu merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi, maka dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Next slide. Kemudian kita akan membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalian pasti sering membaca slogan, orang bijak taat pajak. Nah, slogan tersebut singkat tetapi mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Nah, namun pada kenyataannya nih, saat ini, banyak sekali terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara ini banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya yaitu bisa kalian lihat di PPT, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa nih anak-anak ibu yang masih sering membuang sampah sembarangan? Kemudian yang kedua, melanggar aturan berkendara tetapi tidak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya seperti mencoret-coret bangunan milik umum. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya seperti apa? Misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kira-kira sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada, Ibu. Silakan Yunita. Ya, Bu. Sebelumnya terdengar gak, Bu, suaranya, Bu? Terdengar, Yunita. Ya, jadi
sebagaimana salah satu penegak hukum, bagaimana sih Bu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum gitu dalam menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Yunita. Bagus sekali pertanyaannya. Bu, bagaimana sih seharusnya sikap aparat dalam menanggulangi hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Caranya bagaimana? Nah, anak-anak, jadi aparat penegak hukum itu harus memiliki sikap yang tegas dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kenapa harus tegas? Nah, hal ini dilakukan agar pelanggar kasus tersebut tidak menanggulangi perbuatannya lagi dan menimbulkan efek jera. Karena dengan adanya sanksi yang tegas terhadap perbuatan pelanggar juga bisa memberikan efek jera sehingga hak dan kewajiban warga negara bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Yunita. Paham Yunita? Paham Ibu. Bisa di next slide. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat membaca materi lebih dalam dan dapat memperluas pengetahuannya. Selanjutnya ada evaluasi. Bisa kalian baca di PPT, di sini ada 2 soal evaluasi. Yang pertama, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Dan yang kedua, bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Kerjakan dengan ditulis tangan di kertas HVS ya, dikumpulkan minggu depan. Paham sampai sini? Paham. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Cukup Ibu. Baik, Ibu. Pertemuan kali ini tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Mohon maaf apabila dalam melaksanakan pembelajaran Ibu ada salah kata, salah ucap maupun perbuatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.